Oke, saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini tanggal 20 Mei 2021, setelah Lebaran, saya bersilaturahmi kepada seorang sahabat saya, namanya nanti dia akan menjelaskan sendiri siapa namanya, terbuat dari apa namanya, misalnya seperti itu. Yang jelas saya sedikit kenalkan bahwa beliau adalah seorang dosen bahasa, tapi kemudian juga tertarik dalam bidang gastronomi ya, karena kampus tepatnya itu ada di Bandung. Bandung, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Yang kalau misalnya Anda mau ke Lembang itu lewat Jalan Setiabudi ya. Di situ letak kampusnya bisa Anda lihat seperti itu. Oke, Pak Darwis, selamat pagi nih. Selamat pagi. Gimana lebarannya nggak bisa mudik atau gimana? Numpi. Akhirnya kita tunggu di rumah saja, gitu ya. Tunggu di rumah saja gitu ya. Ya kita patuhlah ya terhadap aturan pemerintah gitu kan. Supaya semuanya itu bisa menyamankan lah gitu ya dan selamat gitu. Ya. Apa nih kegiatan selama Ramadan kemarin sampai Lebaran ini? Ada seminar atau apa? Ya, ada beberapa kegiatan yang memang kita lakukan ya beberapa waktu sebelumnya. Memang ada kegiatan rutin ya kampus. Nah, waktu itu beberapa bulan yang lalu kita sempat melakukan penelitian. Kebetulan tematik yang kita usung itu adalah tentang perencanaan desa wisata gastronomi di salah satu desa di Kabupaten Kuningan. Jadi ini tidak jauh-jauh lah gitu ya dengan apa yang saat ini sedang saya tekuni gitu ya di bidang gastronomi. Gitu. Kemudian yang kedua, saya juga sedang mencoba untuk merampungkan Kang Eri buku yang ketiga nih. Wah, mau ketiga lagi buku? Ketiga lagi, insya Allah gitu. Buku yang ketiga. Nah, ini ya buku yang pertama. Yang pertama ini. Ya. Ini teman-teman, ini buku beliau yang pertama itu tentang Hasanah Kuliner Keraton Kesultanan Cirebon. Jadi kalau Anda orang Cirebon apalagi ya, ini banyak sekali bahasan-bahasan kuliner Cirebon yang dibahas oleh Pak Darwis. Di sini juga ada yang kedua. Nah, ini yang kedua. Ini apa nih? Hasanah Kuliner juga sama. Hasanah Kuliner Kabuyutan Galuh Klasik. Galuh Klasik. Tahu kan Galuh? Kerajaan Galuh itu adanya di sekarang di Ciamis ya. Betul. Bukan di Kalimantan ya. Oke. Nah, itu ini kenalan dengan bukunya nih, Pak Darwis. Boleh, silakan. Kira-kira sebetulnya kenapa Anda menulis buku ini? Kuliner ini? Cirebon misalnya yang pertama itu. Kenapa? Ya. Oke. Kalau berdasarkan apa ya, istilahnya secara boleh dibilang ini sebetulnya prosesnya 30 tahun ya, 30 tahun? 30 tahun saya mau menekuni bidang ini sejak saya pertama kali mulai masuk bergabung ke STP Bandung. Kala itu saya sebetulnya sudah punya cita-cita, bahkan ketika tahu bahwa saya akan bekerja di Sekolah Tinggi Pariwisata, otomatis itu pikiran saya itu langsung klik aja gitu kan. Klik itu artinya begini, jadi bahwa apa yang harus saya geluti di situ ini harus ada kaitannya dengan dunia kegastronomian lah ya, pariwisata kuliner yang Indonesia lah gitu kan. Nah, bayangan itu pada awal-awalnya itu agak kaget karena yang diajarkan kan lebih banyak orientasinya ke masakan Eropa, Mandarin gitu kan, sama Oriental yang lainnya lah gitu kan. Nah, sayang waktu itu belum banyak dimunculkan ya tentang makanan Indonesia. Nah, di studinya. Ya, studinya belum banyak untuk diorbitkan lah tentang resep tradisional. Tapi belakangan alhamdulillah gitu ya. Nah, saya waktu itu punya pemikiran, kenapa sekolah ini tidak menjadi pusat kajian studi kuliner Nusantara, gitu kan? Karena saya punya pikiran bahwa Indonesia itu begitu kaya, gitu ya. Sempat waktu itu ada pemikiran dari salah satu teman lah, gitu ya. Saya tidak mau menyebutkan.
kurang level lah katanya gitu ya. Nah, saya tidak mencoba untuk membantah pernyataan beliau, tapi justru saya punya keyakinan bahwa kita bisa mengangkat harkat derajat kuliner Indonesia bisa lebih internasional. Kita tahu kan Indonesia itu sebagai gudangnya rempah dunia, gitu kan. Nah, jadi saya itu berkeyakinan sekali bahwa Indonesia itu dalam banyak hal, dalam segala hal punya kelebihan. Jadi ini potensi untuk kita kembangkan, gitu, Kak. Iya. Oke, teman-teman, maksudnya gini, jadi secara literasi ya, secara literat kita mempunyai bahan-bahan pengetahuan mengenai makanan tradisional yang mungkin selama ini jarang sekali dibahas atau diangkat ya, jadi buku misalnya kan seperti itu. Atau pengetahuan dari sendiri sebelum ini ada beberapa ini nggak yang mengangkat tentang yang motivasi lah gitu ya. Kalau motivasi sebetulnya kami berangkat dari keluarga yang senang memasak gitu ya, karena orang tua juga terutama dari pihak ibu ataupun bapak itu orangnya senang memasak juga. Bahkan dari pihak bapak itu kakek nenek itu berjualan masakan, gitu kan, masakan di Garut gitu kan, kupat tahu, terkenal lah dengan kupat tahu Mbah Dayat, Mauha gitu kan, dengan gepuknya, gitu kan, dengan sopnya, gitu kan, macam-macam gitu kan. Nah, saya sudah terbiasa gitu kan dengan atmosfer rutinitas keseharian. Kita seringkali membantu menumbuk bumbu gitu kan. Nah, jadi saya ikut terlibat sebagai cucu. Kadang-kadang saya juga suka diminta untuk belanja bahan, ya kan, dengan ibu saya pagi-pagi gitu kan. Kayak restoran gitu. Ya, mirip gitulah. Kecil-kecil. Masih ada sekarang enggak? Nah, jadi intinya pernah ya. Pernah. Jadi dari situlah kita senang. Jadi kami pun memang terbiasakan untuk laki perempuan harus bisa masak. Oh gitu ya. Oh jadi karena sudah jadi chef itu bukan hanya chef juga tapi chef bisa masak ya. Bisa masak gitu kan, karena saya dapatkan semacam amanat ya dari bapak. Kamu harus jadi chef. Harus bisa chef. Jadi katanya kamu meskipun laki-laki harus bisa masak. Satu ketika istri kamu melahirkan, siapa yang akan mengurusi kamu katanya. Jadi cobalah belajar gitu kan. Oh itu latarnya mungkin yang menjadi mungkin dalam tentu menjadi semacam ini ya ingatan atau menjadi gen. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ada ketertarikan. Kemudian proses itu bagaimana sampai kemudian menjadi sebuah penelitian misalnya, dan kenapa memilih tempat itu seperti Cirebon misalnya yang di Nah, saya itu karena pengalaman sejak kecil gitu ya, dengan berkomunikasi dengan orang tua ya, nenek, kakek, bahkan buyut gitu kan sekalipun juga. Nah, kita tuh seringkali melihat bagaimana tata cara mereka ya, adab-adab mereka pada saat mereka memasak itu dipakai. Makanya di dalam buku ini saya banyak merekam. Dan sekaligus saya juga bertanya kepada para narasumber yang lain. Saya baca buku-buku dari karyanya penghulu Haji Hasan Mustafa, gitu kan. Nah itu tentang masyarakat Sunda gitu kan, masa lalu. Itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para orang tua kami gitu. Nah, dalam hal memasak ya, kemudian adab-adabnya pada saat akan ke dapur harus seperti apa. Jadi kalau kita berbicara memasak itu bukan hanya berbicara untuk urusan perut, tapi itu menyeluruh. Jadi filosofis. Jadi antara nilai, ya, nilai keyakinan, adab, etika itu dipakai semua. Jadi tidak terpisahkan gitu kan. Bukan hanya urusan yang sifatnya fisik gitu kan, tapi yang sifatnya spiritual juga itu harus terlibat gitu kan. Doa, ya, kemudian cara berpakaian. Ketika kita ke dapur pun juga itu tidak asal. Nggak boleh. Begitu langsung misalnya kita bangun tidur terus masak, kemudian kalau perempuan gitu lutut gitu. Jadi artinya mohon maaf ya, ini bahasa bahasa gitu kan.
pakaiannya tidak pantas itu sangat dilarang. Sangat dilarang, tidak diperkenankan. Jadi seorang perempuan, saya ingat sekali, ibu, nenek, ataupun siapapun yang pergi ke dapur, bahkan pembantu kami, itu harus terbiasa bangun pagi, mandi dulu, bersih dulu, dan sholat, beres dandan segala macam, pokoknya mah luas gitu kan, jadi pakaian luas. itu harus terpatri gitu ya dalam penampilan keseluruhan. Jadi rambut tersisir rapi, diminyaki, kemudian kalau perempuan itu berbedak lah gitu ya, bedak, pakaian rapi, kemudian wangi, semuanya sudah siap. Dan ini ternyata dipakai dalam dunia perestoranan, konsep ini. Dengan apa maksudnya yang mana? Tentang hygiene sanitasi, itu bagian dari hygiene sanitasi. Jadi hygiene itu adalah hygiene diri pribadi. Seorang juru masak itu harus bersih dulu. Karena sekarang pakai itu ya? Betul, apron kan? Nah, pakai apron. Non-lama celemek lah, celemek gitu kan. Baju harus bersih. Itu memang dari dulu orang tua zaman dulu, nenek moyang itu sudah mengajarkan. Di rumah, di dapur tidak boleh ada sampah, tidak boleh ada ini. Semuanya harus bersih, rapi. Tidak ada sedikit pun sampah. Kebayang kan? Itu konsep ratusan tahun yang lalu, berabad-abad yang lalu, mungkin ribuan tahun bisa jadi. Karena itu tadi ya, faktor keyakinan tadi. Jadi mereka sangat menghargai, karena ini terkait juga dengan mitologi Dewi Sri. Masyarakat Sunda masih ada yang menghormati bahwa itu menghormati. Jadi intinya sebetulnya bukan mendewakan terhadap padinya, itu bukan sebetulnya. Setelah kita kaji bahwa itu ada kesadaran bagaimana kita menghormati makhluk yang lain terhadap alam. Islam itu sangat mengajarkan tentang hal itu. Dan itu sejalan dengan konsep Islam. Artinya kita harus mampu menghargai alam, mencintai alam, ya, tidak memubazirkan, gitu kan, sesuatu. Ya, saya pernah dulu kalau misalnya remeh, istilahnya ada sisa-sisa itu harus dihabiskan. Persis. Katanya nangis ya apa gitu si ternyata. Nah, Kak Heri tahu nggak? Itu di hadis itu ada. Di Tidak hadis, boleh. di hadis ada ya? Di hadis ada. Jadi tidak boleh menyisakan barang makanan sedikit pun, sebab di sisa makanan itu telah sumber keberkahan. Dia pernah melihat misalnya satu butir pun kadang-kadang kan untuk mendapatkan itu teh sangat susah gitu ya prosesnya. Betul. Itu sebetulnya. Jadi tapi sekarang jarang dipakai. Ini dia. Jadi ini yang makanya harus ditanamkan kembali kepada rekan-rekan saudara kita yang lain, bahwa perlu kita mengajarkan kembali ya nilai-nilai lokal kita itu sebetulnya itu luar biasa. Belajar menghargai pekerjaan, belajar menghargai hasil, ya. Belajar menghargai bagaimana orang itu bercocok tanam, susah payahnya berbulan-bulan mengurusi sampai akhirnya dari dia bibit sampai akhirnya jadi padi, kemudian dipanen, kemudian akhirnya dimakan oleh kita, sementara kita menghambur-hamburkan demikian, dibuang percuma. Nah ini artinya tidak ada syukur prosesnya. Itu. Oke, kita kembali ke buku lagi. Nah, dalam proses ini bagaimana sih pemilihannya untuk kuliner Cirebon ini? Kan berapa banyak? Persis. Penelitiannya berapa lama? Ya. Nah, awal-awalnya sebetulnya waktu itu gini Kak Eri, ini jadi unik juga ya, karena waktu itu mohon maaf nih, saya agak punya ini. Jadi pada awalnya saat itu saya sempat ada program penelitian. Nah, saat itu saya biasanya saya suka mengajak ya ke teman-teman biasanya untuk melakukan penelitian. Tapi saat itu saya sedang kosong gitu ya ide. Nah, saya tidak punya ide. Nah, mengajarkan Kak Eri, mungkin bukan rezeki saja. Nah, tapi satu ketika saya ada informasi, ada peluang baru bahwa dibukalah ada slot penelitian individu. Dari situlah saya mencoba, saya pikir ini harus saya lakukan penelitian apa gitu kan, kayak saya bilang